Yang mana artinya adalah Omai pun ingin menjadi lebih cantik, menjadi versi Omai yang lebih cantik dengan cara operasi. Tapi kok bisa Omai ngelihat orang yang mungkin bagi Omai itu jelek atau najis atau menjijikan, karena ekspresi Omai itu seperti orang yang melihat sebuah najis. Hola netizen yang tercinta. Konflik yang terjadi antara Farida Nurhan dengan Kode Blue yang berawal dari review makanan tiba-tiba meledak ke ranah pribadi hingga terbaru berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Hal ini berawal dari Kode Blue memberikan review makanan ke warung makan Bang Madun. Memang seperti diketahui oleh publik bahwa Kode Blue selama ini memberikan review makanannya dengan bahasa yang cukup tajam dan pedas. Selain itu, dalam video kontennya yang mereview makanan, Kode Blue tidak pernah menunjukkan identitasnya. Belakangan viral bahwa Kode Blue marah kepada Farida Nurhan lantaran ia sudah ke ranah pribadinya, mulai membongkar identitas aslinya hingga tudingan membawa lari anak orang. Hal ini diketahui dari video yang sempat diunggah ke akun TikTok Farida Nurhan yang berupa percakapan antara Bang Madun dengan seorang wanita yang mengaku sebagai ibu dari istri Kode Blue. Meskipun saat ini video tersebut sudah di-take down oleh Farida Nurhan, namun video tersebut sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Padahal selama ini memang Kode Blue tidak pernah menunjukkan identitasnya lantaran ia dikenal sebagai kritikus makanan yang kontennya banyak mendapatkan pujian. Tapi hanya karena Kode Blue yang telah mereview warung makan Bang Madun dengan ulasan negatif, Farida Nurhan justru membocorkan identitas aslinya tanpa izin. Hal ini dianggap oleh Kode Blue sudah masuk ke ranah pribadinya, terlebih sudah adanya tudingan hingga membawa lari anak orang. Kadal Blue itu yang mana? Kadal Blue. Kadal. Apa? Oh ya Allah, ini. Don't worry. Ya Allah, tak pikir kayak Chef Juna. Makanya nggak pakai video, nggak pakai foto. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Sumpah guys, kalian aduh, yang sudah nyerang Omai ngakak kalau lihat ini. Aduh ya Allah. Ya Allah Mam, ternyata aku nggak menghina ya. Itu cecetannya semuanya dikirim ke Omai, cecetannya semuanya hasilnya. Ini apa nih? Kok kayak dukun ini? Ini kan kayak dukun lagi. Ngapain kamu sampean? Siapa namanya dia aslinya? Kayaknya orang kalau sok-sok baik, sok-sok ini, sok itu ya hasilnya. Wes ya, sampai di sini dulu. Omai mau ke Jakarta karena harus ke dokter, harus konsultasi kesehatan. Masih yuk hari Monday. Kolom dan apa? Kolom untuk tempat komen dipersilakan. Bang Madun nanti kalau pengen lihat wajahnya semuanya nanti di TikToknya Bang Madun Win ya. Yang terbaru beredar sebuah video melalui sang istri. Kode Blue meminta Farida Nurhan melakukan permintaan maaf secara terbuka dan diperlihatkan ke publik. Selain itu, apabila tidak ditanggapi dari Farida Nurhan, maka Kode Blue beserta sang istri akan melaporkan Farida Nurhan ke pihak kepolisian. Akan tetapi, Farida Nurhan tidak merasa bersalah karena telah melakukan doxing dan justru menantang balik Kode Blue. Dalam video yang viral, Farida mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan apabila dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan sebagai warga negara Indonesia, ia akan mengikuti peraturan dan akan datang apabila ada panggilan dari pihak kepolisian. Bahkan Farida Nurhan juga menantang Kode Blue bahwa untuk segera melaporkan dirinya dalam kurun waktu 24 jam terkait doxing yang telah ia lakukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ini agak lumayan serem ya, dan bukan agak lagi, emang udah nggak nyambung gitu. Jadi dari permasalahannya apa, jadi nyerangnya ke personal nih sekarang gitu. Jadi aduh, serem juga ini kalau kayak gini ya. Aku nggak tahu yang mana yang benar mana yang salah, tapi harusnya masih ada di topik yang pembahasan itu. Tapi ini udah melenceng gitu ke nyerang personal jatuhnya. Serem ah. Gak perlu lah ya kita itu kayak nyerempet masalah personal hanya gara-gara review jujur. Ini tuh gak ada hubungannya masalah personal sama review jujur sebuah restoran loh. Lagian kenapa sih si emak ini satu happy banget gitu ya, happy banget gitu bawa-bawa personal gitu, nggak takut gitu nanti dilaporin terus tiba-tiba digedor gitu rumahnya. Terus nih ya
emang masalah gitu. Misalkan kita nge-review sebuah makanan atau restoran, muka kita harus tampil gitu kan, nggak ada aturannya ya kan, nggak ada aturannya. Buat food blogger dimanapun berada harus face mukanya itu harus di close up gitu kan, jadi biar viewersnya itu tahu oh ini toh orangnya itu kan. Ya nggak ada aturannya begitu kok. Ya misalkan si Blue itu nggak menampilkan muka lakinya, ya udah sih biarin, mungkin itu ciri khas dia ya kan. Terus masalah istrinya juga itu kan masalah personal gitu kan ya, nggak usah ikut campur masalah personal gitu. Lagian misalkan kalau mau nyari orangnya kan ada itu akun Instagramnya, ada kok kontak personnya kok ya kan. Kalau mau menghubungi gampang, toh muka ceweknya juga selalu tampil gitu kan di depan kamera gitu kan. Kemarin aja waktu tuh tampil itu ya. Nih lain kali kalau ada masalah itu ngadem-ngademin po, bukan malah ngompor-ngomporin. Lah situ dari awal ngomporin ya kan, bukan ngademin, malah makin menjadi gitu. Udah mbok, itu mungkin obatnya habis, minum obat dulu mungkin efek bius juga kali ya, biusnya belum habis ya. Mungkin Ome lupa, aku cuma pengen ingetin kalau Ome jangan pernah lupa kalau hidung Ome itu hasil revisi beberapa kali. Dan beberapa hari yang lalu Ome itu habis ambil implan yang ada di dada, yang mana artinya adalah Ome pun ingin menjadi lebih cantik, menjadi versi Ome yang lebih cantik dengan cara operasi. Tapi kok bisa Omai ngelihat orang yang mungkin bagi Omai itu jelek atau najis atau menjijikan, karena ekspresi Omai itu seperti orang yang melihat sebuah najis, melihat sebuah makhluk yang menjijikan gitu loh. Too much Omai, too much. Ya itu yang bikin gue ini bingung, kenapa seseorang yang sampai bisa revisi hidungnya berkali-kali, sampai pernah punya implan di dada, tapi dia bisa ngejudge muka orang yang bagi dia jelek sampai segitunya gitu loh. Sampai bilang don't worry apa Omai? Ini konteks don't worry yang Omai bilangnya tuh apa maksudnya? Sumpah gue tuh stuck di kata don't worry apa Omai? Emang Omai mau diapain sama dia? Dia tuh nggak ada relevansinya sama Omai, nggak ada sangkut pautnya sama sekali si Code Blue, ceweknya Code Blue sama Omai gitu loh. Kenapa gitu loh? Maksudnya don't worry apa Omai? Sumpah tolong dong, gue nggak tahu lagi mau mikir kemana, tapi gue ini stuck di kata don't worry. Udah melenceng dari inti masalahnya, nyebarin informasi pribadi yang seharusnya nggak perlu di-up di sosmed, selain itu nggak pantas, nggak relevan, itu juga mengandung unsur-unsur UU ITE, sampai si Kodlu tuh ngelaporin Omai gitu. Aduh, kalau emang Omai merasa sepuh, merasa temen yang baik adalah teman yang bisa mencairkan suasana, yang bisa mendinginkan kepala, yang bisa membesarkan hati, dan bisa menjadi penengah yang baik. Kalau memang Omai adalah teman dari Bang Madun. Beda lagi kalau teman untuk viewers dan pamor atau pansos. Sumpah ya, dari kemarin gue tuh udah lihat nih video-video yang dari mereka ini udah berseliweran terus, tapi gue memang gak pengen tanggepin sih. Cuma tiba-tiba tadi pas lewat gue lihat ada video yang si sepuh satu ini tiba-tiba kayak yang bertindak seperti itu. Kayaknya gak etis banget sih menurut gue sih. Itu padahal dari permasalahannya itu dari awal tentang review makanan, tapi kok dia bisa langsung tiba-tiba langsung ngomongnya ke arah-arah fisik begitu dan hina-hina orang seperti itu ya. Tapi itu caranya tuh udah menghina banget sih kalau dilihat dari gestur tubuhnya ya, yang tadi saya stitch ini ya. Gak tahu, pokoknya kalau misalnya udah berhubungan dengan menghina fisik orang, gue tuh paling gak demen deh liatnya, gak tahu kenapa. Padahal ya kita juga tahu si sepuh satu ini kalau dulunya juga seperti apa. Kalau bukan karena dia bikin YouTube, dapat duit, kaya, terus bisa merubah ini itu, terus akhirnya sekarang ya bagusan, dan dia setelah itu sekarang bisa menghina orang dengan fisik orang. Tadi juga gue sempat lihat full videonya yang bilang kok kayak dukun. Sumpah itu gak banget sih, sumpah. Tapi gue percaya sih, you can buy stuff but you can't buy class.
menurut gue itu nggak kelas banget sih. Lu mau sekaya apapun, lu mau sepakai branded apapun dalam badan lu, tapi kalau memang lu nggak kelas, tetap aja nggak kelas. Sumpah, ini udah melenceng kemana-mana sih sebenarnya sih. Tapi itu hati-hati banget sih. Ini udah menyangkut ke arah lain, itu sudah jauh dari konteks, dan ini bisa dipidanakan sama orang yang dihina tersebut. Lihat aja. Tapi di sini gue bukan belain siapa-siapa ya, kita tidak berpihak pada siapa-siapa. Apapun permasalahan mereka, silahkan mereka ributin. Yang cuma gue permasalahannya itu yang tadi itu, cara dia mentertawakan orang, mentertawakan fisik orang dan ngata-ngatain fisik orang, itu nggak banget, sumpah. Dikiranya ya sekarang kita punya fisik bagus, kita tidak bisa dihancurkan dalam sekejap oleh sang pencipta. Nggak tahu ya, orang itu tuh kalau kayak gitu kayak menunjukkan sifat aslinya banget sih, si sepuh satu ini sih, sumpah. Banyak orang banget yang kecewa dengan tingkah dia yang seperti itu, dan gue juga nggak suka liatnya kayak gitu. Loh, kok malah mandang fisik, terus bongkar data orang lain, atau privasi orang lain? Kita ambil contohnya aja guys, KTP aja, itu kan privasi. Nggak mungkin dong kita kasih tahu ke orang lain, atau bahkan kita publish ke media sosial, nggak mungkin ya, karena privasi. Oke, dan gue bingung, permasalahan awalnya itu kan karena nge-review warungnya Nyakopsa. Kok sekarang malah saling serang secara personal gitu loh. Why? Kenapa gitu loh? Aduh, semoga aja ada titik terang untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Semoga aja. Jangan sampai ada lagi yang seperti inilah gitu, mudah-mudahan. Ngeri banget loh Mai, padahal aku suka banget loh cara kamu nge-review makanan. Tapi kalau sesama-sama food vlogger harusnya nggak gini nggak sih? Udah masuk ranah body shaming nih. Cuman gara-gara tempat makan yang viral kemarin. Harusnya yang kemarin juga langsung minta maaf, udah selesai, nggak panjang-panjang. Terus ini Omai malah bahas privasi, lebih ke privasi sih, privasinya Kodbu. Nggak etis aja sih, sayang banget. Semangat ya semuanya food vlogger. Kurang puas, malah yang bikin happy lagi. Omai, lu kenapa sih? Gue pikir jadwal lu tuh padat, terus sibuk, ya kan? Jadi orang yang sibuk, padat jadwalnya nggak mungkin lah ya sempet nyari-nyari beginian gitu ya kan? Buat apa? Mau jatuhin orang dengan cara begini? Lu yang kena mental, Mai.